Apa itu tujuan UI design? Itu untuk menciptakan antarmuka yang menarik, interaktif dan intuitif. Terus, hai guys, welcome back to my vlog. Hari ini aku mau ngejelasin ke kalian tentang lesson principle yang sangat penting dalam dunia desain. Oke, pertama, apa sih itu desain principle? Desain principle adalah aturan dasar yang membantu desainer menciptakan karya yang bukan hanya indah secara visual, tetapi juga efektif dalam menyampaikan pesan. Tanpa prinsip ini, desain ini bisa terasa berantakan dan sulit dipahami. Jadi, dalam satu desain itu kita harus memperhatikan beberapa komponen ini untuk menyempurnakan apa yang ingin kita sampaikan kepada user yang akan merasakan hasil desain dari kita. Oke, lanjut. Apa aja sih yang ada di prinsip Gestalt ini? Yang pertama, alignment. Kedua, ada kontras. Ketiga, ada balance. Ada hierarki, ada color, ada white space, ada proportion, ada repetition, sama ada red time. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 hal yang harus kita perhatikan ketika kita membuat suatu desain agar desainnya itu bisa menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan dengan sempurna dan mudah dipahami oleh user. Yang pertama kita bahas di sini ada alignment. Alignment itu apa sih? Alignment itu kunci biar desain nggak kelihatan berantakan. Semua elemen harus punya arah perataan yang sama, entah rata kiri, tengah, atau kanan. Kalau asal taruh, audiens bakal capek ngikutin. Fungsi alignment itu bukan bikin desain kelihatan rapi, profesional, dan lebih gampang dibaca. Tips, pakai grid atau guide kalau lagi ngedesain. Jangan takut kosong. Kadang ruang kosong justru bikin alignment makin kelihatan bersih. Nah, ini tuh kalau kalian perhatikan ketika kalian meletakkan suatu desain dalam sebuah kanvas, pasti ada rata kiri, rata kanan, ada rata tengah atau yang di bawah. Nah, ini tuh namanya alignment, guys. Biasanya contohnya itu kayak teks menu pada aplikasi restoran semua. Kalau kalian perhatikan desainnya menggunakan rata kiri dari alignment itu kayak teks menu di buku menu sebuah restoran pasti kan dia adanya di sebelah kiri ya, tulisannya rata semua di sebelah kiri. Terus kita lanjut lagi. Di sini ada namanya kontras. Kontras itu senjata buat bikin sesuatu langsung stand out. Jadi kayak langsung tertuju dengan objek yang ingin kita sampaikan. Bayangin teks putih di atas background hitam, pasti kan langsung jelas ya. Nggak yang kita cari sesuatu dulu, tapi kita langsung kontras ke titik yang memang berbeda dari latar belakang yang ada di dalam sebuah desain. Terus fungsi kontras dalam desain itu buat bikin elemen tertentu lebih menonjol dibandingkan yang lain. Contohnya itu kayak kalau di sebuah desain UI, kayak tombol pesan sekarang biasanya itu warnanya itu lebih terang dibandingkan sama latar yang ada di UI itu sendiri. Terus biasanya tulisannya itu lebih menonjol, lebih besar dan bold. Biasanya gitu penerapannya. Terus tipsnya juga cek dulu apakah judul yang ingin kita sampaikan ini cukup beda sama body text. Kalau masih samar atau sama berarti kontrasnya itu ditambahin lagi. Oke. Terus selanjutnya ada balance. Balance ini keseimbangan, yaitu prinsip buat menjaga desain tetap stabil dan nggak berat sebelah. Ada dua jenis balance, ada yang simetris
yang bikin desain kelihatan formal dan teratur, kayak misalkan brosur korporat dan asimetris yang terasa lebih dinamis dan modern. Banyak dipakai di website atau poster kreatif. Fungsi balance sendiri itu bikin desain terasa harmonis, nyaman dilihat, dan gak bikin mata bingung mau fokus kemana. Tips, pakai simetris kalau mau kesan formal dan rapi, sedangkan asimetris pas banget buat tampilan modern yang lebih hidup. Kayak atur juga ukurannya, warnanya, jarak, dan dari mata audiens biar lebih nah kayak gini nih guys. Jadi meletakkan keseimbangan kayak di sini ruangnya lebih besar dibandingkan ruangan yang di sini, tapi dia juga tidak terlalu banyak sesuatu yang ditampilkan di sini, jadi seimbang, banyak ruang kosongnya gitu. Contohnya itu kalau misalkan di UI itu gambar di kiri, teks di kanan dengan proporsi yang seimbang, kayak di sini ada teks, di sini ada teks, ruang kosong itu ada di tengah. Kayak pembagian elemen secara seimbang supaya desain itu terasa harmonis dan elegan. Selanjutnya ada hierarki visual. Hierarki ini adalah prinsip yang mengatur urutan informasi. Audiens bisa tahu informasi mana yang paling penting lalu bergerak ke detail pendukung. Hierarki biasanya ditunjukkan dengan ukuran font, warna, atau posisi. Headline biasanya paling besar, subjudul lebih kecil, dan body text biasanya paling kecil. Tanpa hierarki, semua elemen terlihat sama penting, sehingga pesan sulit ditangkap. Tips, gunakan ukuran font berbeda, warna yang lebih tegas untuk judul, dan tata letak yang menunjukkan urutan dari utama ke pendukung. Nah, kayak gini guys. Lihat di gambar, kayak ini tuh space kosongnya, di tengah ini kayak langsung bentuk visual dari seorang perempuan yang diisinya itu ada sebuah rumah. Kayak kalau dalam bentuk lain, desain lainnya itu bisa kayak judul makanan lebih besar, harga yang lebih kecil. Jadi kayak hierarki itu lebih ke aturan baca mata gitu, dari yang besar ke yang lebih kecil. Pasti kalau ngeliat ini juga kalian langsung melihat ke sesuatu yang lebih besar. Tuh. Arah baca sih guys, hierarki itu arah baca mata, arah dimana mata harus melihat pertama kali. Terus abis itu ada color. Ada color teori adalah salah satu elemen terpenting dalam desain karena punya kekuatan emosional dan psikologi. Pemilihan warna yang tepat bisa memperkuat pesan, menciptakan mood tertentu, dan meningkatkan keterbacaan. Dengan memahami teori warna, desainer bisa menciptakan karya yang tidak hanya indah, tapi juga punya dampak emosional yang kuat. Pemilihan warna yang tepat bisa memperkuat pesan, menciptakan mood tertentu, dan meningkatkan keterbacaan. Tips untuk color teori ini, pilih palet warna yang konsisten dan sesuai konteks. Kalau kita buat desain, tips dari aku, gunakan maksimal 3 warna, 3 palet warna dalam satu desain agar konsisten dan sama, bisa enak gitu dilihatnya juga. Ini ada macam-macam color teori itu, ada primary, ada secondary, ada tertiary. Nih, pembahasan ini udah aku bahas di video sebelumnya ya guys. Silakan ditonton. Habis itu di sini ada white space, itu ruang kosong. White space itu apa sih? White space bukan ruang sia-sia, tapi area yang memberikan napas pada desain. Dengan memberi jarak di sekitar teks atau gambar, audiens bisa lebih fokus
pada bagian inti. Whitespace juga memberi kesan elegan, bersih, dan modern pada desain. Tips: jangan takut kasih jarak antar elemen biar teks dan gambar punya ruang sendiri supaya audiens bisa lebih mudah menangkap informasi. Nah, kayak gini. Whitespace-nya yang mana? Ini yang biru. Jadi kayak ada satu gambar terus sininya tuh kosong. Emang dikosongin biar biar nggak terlalu penuh di sana. Jadi kayak simple tapi pesan yang disampaikan itu sempurna, pesan yang disampaikan itu maksimal. Gitu. Terus ada lagi proportion, itu proporsi. Mengatur hubungan ukuran antar elemen dan desain. Fungsi utamanya adalah memastikan skala elemen terasa natural sehingga audiens mudah memahami prioritas informasi. Tipsnya untuk pembuatan proporsi ini, buat elemen utama lebih dominan dibandingkan detail pendukung. Dan jangan biarkan ukuran yang tidak seimbang membuat audiens salah fokus. Contohnya, kalau dalam sebuah desain UX mungkin kayak foto produk, kalian ketika bikin foto produk itu lebih besar teks harganya bikin teks harganya itu lebih besar daripada teks keterangan lainnya. Mungkin kayak orang tuh, apalagi kalau teks diskon, itu bisa kalian lebih besar. Habis itu repetition atau pengulangan, bikin desain lebih konsisten dan gampang diingat dengan cara mengulang warna, font, atau bentuk tertentu. Repetition juga membantu memperkuat identitas visual, terutama untuk brand atau kampanye yang ingin dikendali audiens secara cepat. Tips: 2-3 elemen visual, misalnya warna utama, satu font, satu bentuk, dan ulang terus di seluruh desain biar kelihatan nyambung. Jadi kayak kalau repetition pengulangan ini, ketika bentuknya lingkaran, udah jadi ketika shape-nya itu misalkan radiusnya kalian pakai radius yang ukuran 10. Jadi kalau untuk desain-desain selanjutnya yang misalkan pakai shape lagi, pakai radiusnya yang 10. Juga kalau di kehidupan mungkin bisa kita lihat semua tombol di aplikasi memiliki bentuk bulat dan warna yang sama, kayak tombol remote rata-rata kan bulat. Nah, itu juga salah satu contoh dari repetition dalam sebuah desain. Habis itu, ini yang terakhir, pembahasan terakhir ada irama. Adalah pengulangan elemen tertentu, misalnya bentuk, warna, atau jarak antar objek secara teratur. Fungsinya adalah mempervisual visual bikin desain atau flat dan mata audiens mengikuti pola yang aman. Tips: ulangi elemen dengan pola tertentu dan beri sedikit variasi biar nggak membosankan. Biasanya contohnya itu kayak layout daftar menu dengan gambar, judul, harga, tombol diulang, taruh konten. Jadi mata bergerak dari atas ke bawah dengan natural. Gitu guys. Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye. Siapa gitu. Itu kan profilnya story bulat-bulat itu